Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya bani samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rafati sumata limazudu illa dzikrillah. Para jamaah, alhamdulillah dina malam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah yang bagaimana setiap malam Jumat tidak ada libur di majelis MBK. Tiada lain selalu ingin bisa usul kepada Allah yang alhamdulillah di malam ini kita sudah bermuajahah di majlis ini, insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Maka di malam kesempatan ini kita akan mengecek dengan bisa usul kepada Allah. Manusia terbagi dalam dua unsur, yaitu adalah manusia secara syariat atau manusia jasmani. Yang kedua manusia rohani. Yang jasmani bisa ketahuan adalah manusia masih dalam babakan syariat. Manusia bila mana tidak mendorong hatinya supaya bisa usul ke Allah, manusia ini akan terhijab, yaitu akan merasakan dengan kesusahannya untuk bisa ke Allah. Kalau di sisi hakikat manusia mahjub atau manusia yang sangat terhijab bisa dikatakan manusia di alam barzah. Min waraihim barzahu ila yaumi yub'atsun. Kadang-kadang manusia mahjubun, terhalang dengan keilmuan. Bila mana manusia ahli kitab
manusia ahli bisa merupakan ahli hadis, manusia ahli dalil pun bisa di sini mahjub. Ditingali dina segi syariatna, masya Allah, tidak kecewa lagi dengan fisik atau dandanannya, sangat memuaskan. Dengan bacaannya pun tidak selalu banyak kesalahan. Baca Fatihahna fasiha, baca hadisna wah lebih daripada yang lebih. Pokoknya bisa dikatakan ahli itu adalah ulama. Ada yang dikatakan ulama syariat dan ada juga ulama hakikat. Ulama syariat yang membimbing jasmani supaya berbuat baik, supaya berbuat ibadah, maka di depannya adalah fadilah atau sekalipun surga. Di situ bimbingan secara jasmaniah lewat Kangjeng Rasul daripada syariatnya, karena Allah mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak untuk melakukan, supaya melakukan kebaikan, berbuat baik. Nah, di sini manusia ulama syariat berarti pasti nak secara fisiknya alhamdulillah. Tapi ulama akhirat ketika mendengar tentang masalah tingkatan kajian selalu berontak yang ada di dalam dada, berontak ketika mendengaran babakan tauhid atau dijelaskan oleh ulama-ulama akhirat, berontak. Nah, itu manusia yang dikatakan secara syariat ulama syariat atau ulama dunia, ketika mendengar ulama akhirat telah menjelaskan, berontak di dalam dadanya, merasa keegoannya. Disitulah muncul dari mana hadisnya, akan menanyakan dari mana dalilnya, berani kepada orang yang seperti apapun mengatakan lebih kasar lagi, bahkan bisa menyuruh sampai ke menyuruh ngaji lagi. Nah, sebenarnya di dalam diri Allah bagaimana? Mahjubun fil ilmi, ketika seperti itu terhalang berarti itu tebal, alam barzah. Nah, bila mana manusia kalau sudah ingin untuk mendatangkan secara di sisi Allah, maka manusia bila mana mendengar itu terus berontak di dalam dada, bisa mengatakan menyirik-nyirikan, bisa mengatakan musyrik-musyrikan. Karena bila mana mendengar daripada kajian-kajian tingkatan ulama akhirat, manusia itu akan merasakan tidak nyaman. Nah,
bila mana menjelaskan bahwa manusia belum bisa balik atau bisa kembali di sisi Allah, maka manusia akan berontak di situ di dalam Al-Quran, walaupun penjelasan dijelaskan secara hakikina, karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andaratahum am lam tundirhum la yu'minun. Innal ladzina sanyanya jelma kafaru, kalau bahasa syariat berarti kufur, kalau bahasa hakikat tertutup. Kafar itu kafar yang kufron, katutup sawaun alaih. Nah, bila mana manusia ahli syariat atau ulama akhirat masih dalam ketutup dengan keilmuannya, sawaun alaihim a'angdaratahum, walaupun diceritakan begini, diceritakan begitu, manusia bila mana tetap harus betah di dalam syariat, tak mau untuk mendorong ruhaniyah kepada Allah, bahkan sampai gak mau tunduk kepada ulama akhirat, maka ditakut-takutin atau gak ditakut, tetap tidak percaya. Tidak percaya sama sekali. Nah, itu manusia kalau sudah tidak percaya, iman, berarti selama ini imannya cuma iman kepada nama, imannya kepada nama yang bernama Allah, terus seperti itu. Maka bila mana manusia seperti itu tidak percaya, tetap dengan percaya secara syariat dan tidak percaya dengan hakikat cuma yang ada di kata doang, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Maka Allah akan mengecap, akan menutupi kepada hatinya, menutupi kepada pendengarannya, menutupi kepada penglihatannya dengan tutup-tutup, walahum adzabun adzim. Manusia itu kalau sudah tertutup dengan hijab, dengan keilmuan, maka tak mau untuk mendengarkan dari ulama akhirat, tak melihat sekalipun ulama akhirat, maka dengan tutupnya, maka disitulah adzabun azim, di dalam dada merasa tersiksa. Kenapa merasa tersiksa? Contoh, bila mana satu tempat atau satu majelis atau satu kajian-kajian di lingkungan tokohnya masing-masing terus mendengarkan dari ulama akhirat tentang masalah yang selalu membimbing ruhaniyah kepada Allah, tersinggunglah di situ, maka akan berontak rasa malu oleh jamaahnya, maka akan berobok-obok, disitulah gelisah. Jangan sampai Ustadz ini diundang lagi, karena selama ini kami berjuang di satu tempat di kampung kita, kari-kari ayeuna urang disirikeun tongonang deui. Nah, akan seperti itu. Kok bisa? Karena dia rasa malu dan gelisah. Nah, itulah yang dikatakan ahli hijab mahjubun. Nah, kenapa seperti itu? Bi qulubihim maradun fajadahumullahu marona. Maka di dalam ayat seterusnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah walladzina amanu
wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Disitulah manusia akan merasa kaulah juga iman, percaya. Ternyata di dalam dada tidak tahu yang iman itu yang bagaimana. Iman itu merasakan atau enggak, atau cuma percaya doang. Kebanyakan cuma percaya dengan bayangan. Nah, kita harus meningkatkan, nah, maju pun bil ilmi, itu manusia akan terhijab oleh ilmu. Itulah susah untuk menuju akhirat, sangat susah lagi. Marotun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Maka hatinya sakit terus, tak pernah berhenti, gelisah ketika ketemu, gelisah ketika mendengar, gelisah. Fazadahumullahu marada, terus akan bertambah-tambah rasa sakit dalam batin. Nah, itu manusia yang terhijab di alam barzah itu. Sekarang manusia yang di alam barzah yang bagaimana lagi untuk mendatang terhijab di dalam dirinya? Kalau secara itu berarti ahli kitab. Makanya ahli kitab, kita alhamdulillah sudah dikehendaki Allah, tinggal mau disyukur ke Allah. Apalagi kalau kita terhijabnya lewat harta, terhijabnya lewat duria, terhijabnya lewat tahta. Di sini muncul kesombongan semua. Bila mana manusia kalau sudah dihijab dengan harta, Masya Allah, secara syariat bisa orang sholat seperti biasa. Kalau secara syariat baik, berbuat baik. Cuman kalau sudah di dalam batin tersinggung yang selama ini dia lakukan dengan kebaikan, harta itu menjadi hijab. Makanya ketika manusia sudah di dalam dadanya sudah terhijab dengan kegelapan, malihi hartanya yang diperbesar adalah fisik. Sedekah pengen kelihatan, pengen segala-galanya, pengen kelihatan oleh orang lain. Nah, kalau manusia kalau sudah sedekah pengen kelihatan dari orang lain, pengen selalu itu senang dengan pujian. Bila mana manusia kalau sudah dipenuhi dengan pujian, berarti manusia akan menggantikan Allah di dalam dadanya. Bukan yang berkuasa bisa melaksanakan surga itu, bukan Allah, ternyata dirinya sendiri. Itulah ahli hijab, manusia terhijab. Allah nanti ganti. Bila mana Allah sudah diganti oleh manusia yang berkuasa satu lingkungan, contoh, aku yang berkuasa di sini. Aku yang selalu begini, aku terus di situ dalam dada menggantikan Tuhan. Itulah manusia mahjubun bimali, ibadah selalu dan selalu. Masya Allah. Nah, kita jangan sampai seperti apapun. Nah, mahjubun bimalihi bisa seperti itu, Masya Allah. Maka Nabi hadil ama wa fil akhirati ama wa adallu sabila. Ada juga manusia mahjubun bi
barusan pitah tadi dengan jabatan. Banyak di sini. Manusia mahjubun fi tahta, di dalam tahta. Jabatan akan menjadi hijab kepada Allah, yakin. Bisa RT, bisa RW, bisa lurah, bisa ustadz, bisa kiai, bisa ajengan. Nah, bila mana manusia sudah terhijab di situ, maka dorongan melakukan ibadah, contoh misalkan RT suka berjamaah, cek dalam dada. RT biasa tara berjamaah, kari-kari enak jadi RT jadi berjamaah, cek na dada. Salatna karena hayang diturutan. Bagus gak? Bagus kalau secara syariat, tidak salah. Kalau di sisi Allah mata kebongkar ulama akhirat. Kita polos aja seperti biasa umum. Makanya kunci daripada amal soleh kita harus pegang, tak pernah dilepas. Itu kunci ikhlas itu. Ketika kita melakukan walaupun seperti apapun, karena iblis itu kan bisikan, berangkatlah sholat kau supaya diturut, berangkatlah kau berjamaah supaya dapat pada, itu akan dibisikkan seperti itu. Kalau sudah memegang kunci ikhlas itu, bila mana dia sudah melakukan seperti itu atau yang dikatakan amal soleh, maka berusaha di dalam dada yang tadi dibisikkan oleh iblis supaya diikuti jamaah, dibisikkan oleh iblis supaya banyak pujian, maka ketika sudah memegang kunci daripada ikhlas, maka manusia itu perang di dalam dada. Ikhlas. Cara ikhlas sudah dipegang kuncinya, masuk ke ikhlas. Nah, kalau dari awal silakan, nggak apa-apa karena kita dari sana. Bagaimana ntar di akhiratnya orang seperti itu? Ya, berarti orang baru masuk itu dalam surga, cuma proses. Karena ke akhirat pun juga di dunianya juga diproses lama itu. Yang bagaimana yang dikatakan ulama akhirat itu? Nah, al ulama warasatul anbiya, yaitu ulama akhirat, warisan para nabi, tabiin sholihin, yang selalu mengikuti jejak Rasulullah daripada syariatnya. Nah, daripada syariatnya terus diikuti. Seperti biasa, sunnahnya diikuti, wajibnya diikuti, seperti apapun akhlaknya diikuti, terus mengikuti akhlak Rasulullah semuanya. Nah, cuman kalau itu yang ulama warasatul anbiya, warisan para nabi itu yang membimbing ruhaniyah juga ke akhirat. Kalau misalkan dari mulai syariat sampai ke hakikat satu paket, itulah dari syariat kan dibawa ke akhirat, itulah yang ulama warasatul anbiya. Itu warisan. Nah, kalau manusia syariat
seperti itu. Manusia hakikat itu ada yang dikatakan kalau secara umumah manusia, ada yang dikatakan ibadah mahdoh atau ghair mahdoh, ada yang ibadah murni atau tidak murni. Akan tahu sebenarnya yang murni dan tidak murni, dan tidak susah juga. Kalau ibadah murni yaitu dikatakan sholat, zakat, murni itu baca tahlil, tahmid, Quran, ibadah. Ada yang ibadah tidak murni melalui wasilah, yaitu contoh seperti kita bisa ibadah dengan harta, kita bisa sedekah dengan seperti itu, usaha itu wasilah, tidak murni. Alhamdulillah, kita sedikit daripada keilmuan ini supaya ulama akhirat akan membimbing ruhaniah kita harus kepada Allah, bukan kepada makhluk. Mata pantas di dalam hadis bakal datang saya di zaman ala umati al ulama utubisu, bakal datang di akhir zaman wahai umat-umatku, yaitu adalah ulama su. Ulama su itu yang bagaimana? Banyak sekarang sudah pada muncul. Contoh manusia supaya sesat. Kadang-kadang ku zaman ayeuna bangsa kabib-kabib model habib-habib itu cuma bersandar supaya kepada syariat perbaruhannya nama kikuk, atau pantas bertentangan jeung NU, pantas bertentangan jeung NU. Ahli sunnah wal jamaah banyak orang yang paham juga tentang masalah babakan tingkatan basyariat tarekat hakikat, banyak juga, cuma sedikit. Tapi yang sangat manusia itu yang dikatakan, bisa dikatakan itu ulama sub yang bagaimana, yang menunjukkan kepada salian di Allah, hanya bayangan Allah. Kita harus paham. Padahal kalau insyaallah cegang jeung Rasul dalam surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum, caritakeun wahai Muhammad, innama ana sanyana aku basyarun manusia mislukum seperti engkau. Jauh kanjeng Rasul. Berarti secara syariat orang mengikuti beliau, secara hakikatnya itulah ikutilah ruhaniyahnya kanjeng Rasul, itulah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, itulah agamanya. Maka bila mana manusia ingin untuk menuju kepada Allah, silahkan. Yang kita selama ini diawali dengan digusur dari mulai sadar secara jasmania, sadar secara ruhania. Selama ini orang yang tahu itu kata dikir itu cuma la ilaha illallah, dikir itu atau karena subhanallah, yang tahu dikir itu karena alhamdulillah, yang tahu kebanyakan yang tahu dikir itu adalah itu doang. Padahal tahu yang dikir itu hanya dikir syariat. Padahal insyaallah berarti kita harus dikir sadar, mengingat kita selalu sebagai makhluk la haula wala quwata illa billah. Bila mana manusia kalau sudah sadar secara rohaniahnya, maka di situ kita akan merasa malu.
kita kajian-kajiannya harus lebih meningkat lagi, dari mulai zikir kita tingkatkan. Siapa tahu Allah berkehendak di alam basyirah, sudah dikehendak Allah lewat dipertemukan dengan hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Di situ Allah akan menunjukkan. Maka dengan syariatullah kita akan dipahamkan Allah babakan syariat, dan dipahamkan Allah juga babakan hakikat. Tidak lepas bila mana manusia kalau sudah masuk ke dalam, walaupun seperti apapun tidak akan mau kembali lagi keluar, bila mana keluarnya cuma menengok doang, membawa, menjemput jasmani supaya bisa kembali kepada Allah. Itu bila mana manusia kalau sudah menjemput jasmaninya, contohnya kalau secara syariat manusia menggusur ulama akhirat jasmani supaya bisa usul ke Allah, jasmani dan ruhaniah bisa usul ke Allah, sekalipun bisa nepi ke Allah. Itu ulama tabi'in salihin, orang yang soleh. Kalau misalkan menjemput dan mengkaji babakan tingkatan naik, itu berarti menjemput orang yang belum dipahami, dipanggil yang Allah kehendak, diberikan arahan babakan akhirat, maka manusianya mau untuk mengelolanya dalam pikirannya, maka Allah akan memberikan cahaya di dalam batin, berarti manusia itu dijemput. Bila dijemput, kalau secara menjemput yang bagaimana? Nah, kalau manusia sendiri yang menjemput supaya jasmani kembali kepada syariat, manusia kembali lagi, walaupun manusia ini ruhaniahnya sudah tahu atau dikasih paham, bahkan sudah la ilaha illa ana, sudah pemahamannya sudah menghilangkan, pun juga bisa kemungkinan di dalam dada dirinya, bila mana dia kembali lagi secara syariat itu, dia itu adalah menjemput dirinya untuk menuju kepada akhirat, yaitu dikatakan syariatullah. Syariatullah. Bila mana manusia dari mulai syariatullah dibawa tubuhnya oleh ruhaniah, ketika sholat sudah bisa usul ke Allah, dirinya sudah dihilangkan. Ketika melaksanakan tahajud bisa usul ke Allah. Apapun amal perbuatan kita, selama ini kita dijalankan, maupun ibadah murni ataupun ibadah tak murni, maka itu menjadikan wasilah. Badan ini pun juga bisa wasilah. Contoh, bila mana kita melaksanakan sholat sunat tarawih, datang ke masjid, manusia itu datang ke masjid ataupun melakukan tarawih, maka disitulah dirinya selalu membunuh dirinya sendiri, dibunuh, diadakan, yaitu sifat 20 yang muncul di dalam dadanya. Muncul. Itulah manusia wasilah. Tak kecuali manusia sairun. Kalau manusia sairun, berarti manusia lagi berjalan. Ketika manusia lagi berjalan, yang juga Allah, itu istilah thariqah.
Nah makanya di alam kasab insya Allah ketika kita bisa udah diketemukan Allah, alhamdulillah beberapa minggu ini bulan puasa dengan izin Allah di alam mukasyafah itu masya Allah dengan dari bulan ke bulan ada penggantian dan penggantian. Dipertemukan dengan sahabat Rasulullah SAW yang dikatakan Ubay bin Waqqas. Ubay bin Waqqas yang selalu sahabat Rasulullah daripada cerita bila mana Ubay bin Waqqas itu melaksanakan habis sholat subuh, beliau itu langsung pulang memeriksa kebun kurma. Kebun kurma itu adalah bila mana yang jatuh berhubung kurmanya, dia mempunyai kurma ke tanah orang lain, bila mana jatuh akan dikasihkan kepada orang lain. Sering daripada itu, masya Allah, kurma yang telah diberikan beliau itu ketika ditanam satu kurma, maka kurma itu akan tumbuh beribu-ribu pohon kurma. Cuma 4 biji, masya Allah. Nah, itu salah satu bila mana manusia kalau sudah mendapatkan daripada kurma itu akan menjadi obat. Itu kalau daripada menceritakan di alam. Terus manusia kadang-kadang sedikit kami dipahami Allah di alam sebelum kedatangan kalender. Sebelum kedatangan kalender berarti sebelum Kangjeng Rasul. Kalender itu adalah bulan Masehi atau bulan Hijriah. Kalau Hijriah berarti setelah Kangjeng Rasul. Kalau Masehi dari awal sebelum ada. Masih kene golongan manusia itu belum mempunyai agama, ateis. Mayoritas sebelum kedatangan